Ratu Lubuk Larangan. Sombong. Bakal ada single dangdut bersama penyanyi dangdut ibu kota, tapi belum bisa disebut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan seorang selebritis. Dia adalah Fetty Vera. Bukan dong. Ya, siapa yang tidak kenal beliau? Dia fenomenal, terkenal, viral, terus apa lagi ya? Semua orang banyak tahu. Jangan ngaku jumlahat sama dek keruan dengan Princess Mahesa. Terima kasih. Princess, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh ya dari dusun ke sini? Lumayan. Tinggal di mana? Asli Pagarden, Pagar Alam. Jemaah Pagar Alam yang banyak berkarya di Kabupaten Lahat. Memang aku KTP Lahat. KTP-nya Lahat. KTP Lahat. Memang ada turunan Lahat. Walaupun Pagar Alam ya sebenarnya Lahat. Bukan. Dia turunan Lahat. Memang Pagar Alam. Memang asli Pagar Alam. Princess Mahesa sebenarnya nama asli siapa sih? Nama asliku bingung deh. Nama asliku Pinky Adrian Putra. Pinky. Pinky ada. Ya. Wow, memang namanya lah Pinky ya. Pink Pink namanya. Pink. Pinky Boy. Pinky Adrian Putra. Awal Paca dipanggil Princess Mahesa tuh gimana ceritanya? Dulu memang aku penyanyi panggung. Penyanyi panggung. Kebetulan waktu itu yang merek organ tunggal itu kan Mahesta. Terus setelah setahun ada konflik, jadi tidak diizinkan pakai nama Mahesta tadi. Terus dirubah. Tapi bingung pas ngebanya tadi. Pas nak dilepas, takutnya kan aku lah pakai nama Mahesta tadi. Pas bingung-bingung, dan dirubah Mahesa, be. Jadi perubahannya tidak begitu jauh kan. Princess Mahesa lebih dikenal tergabung di Lawak Jemaah Lahat. Alhamdulillah. Ya. Tapi memang aku akui suara dia ini bagus. Mirip Rita Sugiarto. Oh. Tapi agak ini dikit. Rita Sugiarto memang ngefans? Enggak juga? Enggak juga, sedang. Waktu di organ jadi ininya, penyanyinya? Memang jadi penyanyi. Disebutnya apa? Biduan ya? Sebenarnya persepsi itu kan biduan itu untuk kategori penyanyi cowok, biduanita itu untuk cewek. Oh itu ya harusnya ya. Tapi ya penyanyi ya biduan dan biduanita. Iya namanya gitu Jember Dusun tadi kan setaunya kan biduan itu kan cewek, tapi kan namun di istilahnya panggung pantura, bukan di Sumatera itu kan memang banyak penyanyi-penyanyi cowok. Jadi di situ kan memang disebut biduan, kalau yang cewek biduanita. Princess Mahesa ini terkenal dengan aktingnya yang luar biasa. Jadi emak-emak yang cerewet, bejiji, lihai bejiji. Dulu viral kan dengan jijian-jijian kan, yang parodi-parodi ngeritik kan, pernah juga kan. Awalnya memang hobi acting. Belum hobi. Belum hobi. Memang dulu aku memang awam sosial media, tidak tahu itu YouTuber, tidak tahu itu selebgram. Aku cuman pemain sosial media biasa kan. Terus buat sikop video. Nah di sikop video itu pada iseng-iseng itu. Pas iseng-iseng viral video pertama itu. Itu berjejer tentang apa waktu itu? Waktu video pertama itu laki penjuara, laki yang adu ayam, hidup panas. Itu video pertamaku yang viral. Akhirnya terbersit untuk bikin YouTube apa belum? Belum. Habis video viral itu ditelepon
sama admin Pagar Alam. Inces jangan lagi main di Facebook, tolong main di Instagram. Ya namanya Inces tadi gaptek, Instagram itu seperti apa, bentuknya seperti apa, permainannya tidak tahu. Jadi terus dibuatkannya akun, nanti ganti dewek kata sandi. Memang gaptek aku dulu Gaptek. dengan sosial media. Tapi akhirnya bisa ya. Bisa sampai sekarang masih belajar. Masih belajar. Inces, ini maaf ya sebelumnya. Memang apa? Perawakannya pengen ke Nggak usah takut. tinggi-tinggian, ke wanita-wanitaan. Memang. Emang dari umur berapa menyadari itu? Memang aku dari SD kelas 1 sampai kelas 4 aku masih pakai rok. Jujur, aku masih pakai rok Itu dulu. Tapi zaman dulu nyampe kita masih kecil kan belum ngerti namanya ada cowok gemulai. Setahunya Menjalani apa? menjalani Timbul perasaan dari timbul kan. Tapi pas naik kelas 5 SD malu. ada ya, timbul rasa malu ya. Malu Kelas mungkin 5 ya. usia kan. Terus banyak yang ngata-ngatain. Tidak juga. Dia dia yang ngata-ngatain. Cuman sadar deh, kok aku pakai rok itu tadi kan. Jadi pakai rok naik kelas 5 SD. Dilepas rok tadi. Ganti siapa? Diganti celana SD tadi kan. Cuman memang aku agak-agak feminim kan dari kecilnya sampai SMP baru tahu bahwa yang feminim itu istilahnya tuh boleh disebut saya tadi itu banci sih kan. Nah, baru SMP itu pas SD belum ngerti. Pas SMP ngerti, aku nih sifat aku nih banci ternyata. Pas SMP, jadi kan dari pas kita masuk SMP, dari SD satu SD yang lain itu kan gabung. Nah, jadi pas gabung orientasi, ternyata banyak yang kemayu-kemayu itu. Jadi bergabunglah di kemayu itu. Nah, pas di kemayu Terbentuk komunitas. jadi kok aku nih serasi, kan? Dulu pas kelas 1 SMP kan ada sanggar apa namanya kalau SMP itu ada grup lah ya. bukan grup, ada Sipala, ada PMR itu namanya organisasi Ya. organisasi. Aku pilihnya organisasi tari dulu. Jadi kami yang kemayu-kemayu itu baliknya ke organisasi Masuk ke tari sana. ya. Tapi memang hobi ya, nari ya. SMP hobi nari. Dan merasakan ada bakat di situ. Belum, masih ikut-ikutan. Karena kace-kace tadi yang kemayu-kemayu tadi ikut kita organisasi tari deh. Masih ikut-ikutan, belum ngerti saya tadi basic aku di tari, aku di nyanyi, apa itu. Belum ngerti. Pro kontra di tengah masyarakat pasti ada kan? Sangat. Pernah ada hal-hal yang membuat Inces berpikir sakit hati dengan omongan-omongan di tengah masyarakat. Kalau untuk masalah sakit hati pribadi masih bisa ditanggulangi. Takutnya itu kan pas pro kontranya didengar jebetuwe kan itu. Nah, tapi untuk masalah pribadi dewek masih bisa ditahan. Jaga jemetuwe. Masih bisa. Soalnya itu tuh jaga jemetuwe ternyata itu. Nah. Jemetuwe lo mana? Kalau jemetuweku welcome dengan aku, istilahnya tadi feminim. Istilahnya bapakku berpesan itu terserah nggak seperti apa. Kalau itu ada intinya akhirnya pasti ada penyelesaian. Yang penting di hidup aku jangan istilahnya tadi jangan narkoba, jangan gawe saja lah. jangan gawe-gawe yang negatif. Kalau masalah aku kemayu atau lo betina, dia jadi masalah. Ngasih pilihan untuk Inces menjalaninya.
Silakan jalani yang mana yang ternyaman. Aman, istilahnya kata di metu hukum, aman masalah lo betina terserah jadi masalah. Jangan yang hal-hal negatif yang lainnya tadi. Tapi sampai sejauh ini tetap menjaga itu. Tetap dijaga itu tadi. Saya itu jangan sampai tapi tahu di misalnya aku aku ada jadwal nyanyi misalnya tadi aku dandan misalnya tadi kan. Tapi aku dandannya tadi misalnya aku ada jadwal nyanyi di pasar, ya aku di lingkungan pasar. Maksud aku omongan Bapang tadi tetap dijaga. Dijaga. Dede gawi saja, dede narkoba sampai sekarang. Sampai sekarang. Pokok alhamdulillah jangan sampai ke hal-hal negatif tadi. Karena banyak proses sampai sekarang kan, sampai dikenal Jema banyak itu sudah banyak kan di-kaliku kehidupan dan permasalahan-permasalahan pasti Pacak ngatasinya kan. Akhirnya Sangkan Pacak berlabuh dengan anak-anak yang mengesalkan sekali, Dias Aquino dan kawan-kawan. Itu mana ceritanya? Nah, awal mula dulu memang aku kenal yang namanya Lawak Jemalahat itu. Dengan Dias pun aku kan kenal. Kebetulan waktu itu ada Yoga. Yoga lah lama ya. Yoga sempat kita obrolin. Nah, Yoga pernah kesini kan. Yoga tuh sombong loh. Yoga sombong. Yoga sombong pertama. Pak Nujum itu sombong. Dulu sebelum kenal. Oh. Sombong Yoga dulu dia pernah bikin video. Aku kan belum pernah bikin video. Kapan aku bisa collab dengan Yoga? Jadi keinginan pertama itu dari Inces ya? Ada Yoga. Jadi Yoga ini setiap di telepon, di WA dia pernah balas. Wes Yoga. Ternyata Pak Nujum, kamu mengatakan orang-orang jangan sampai star syndrome, ternyata kamu pernah mengalami ya. Yoga. Tapi Yoga berbalik karma loh. Akhirnya. Setelah aku ada nama, Yoga ngomongin aku gak pernah aku balas. Jadi, Yoga ini. Dasar itu ya. Jual mahal ya. Jadi jual mahal dengan Yoga tadi. Karena merasa pernah Yoga sombong ya. Jadi, tapi maaf guys, kesombonganmu baik juga. Jadi motivasi ya. Oh itu Yoga. Pak Nujum itu ya. Akhirnya terima ajakan Yoga. Belum dulu. Pas dia nelpon, Inces kita collab, ada rombongan ponak-ponak anakku bergabung di Lawak Jemalahat. Ayo kita gabung situ katanya. Di mana ga? Yuk kumpul di rumahku be katanya. Kalau kita kenal-kenalan di situ katanya. Nah pas itu aku ketemu dengan Yoga. Jadi rombongan anak LJL tuh lah kumpul. Aku dulu kan masih wanti-wanti kumpul dengan anak-anak LJL, takutnya kan aku kan salah satu wanita luar biasa, jadi takutnya. Oke. Ternyata anak LJL itu gaul, mengerti dengan sosial media, jadi walaupun aku ada keanehan, mereka Pacak terima aku. Dan klop sampai sekarang ya. Luar biasa ya. Anak-anak LJL itu aku perhatikan pintar-pintar. Pintar-pintar. Walaupun agak ngesel-ngeselin kan namanya anak-anak ya. Kalau ngeselin sangat. Susah diatur kan? Ya kan? Susah. Anak-anak, kan? Tapi dari obrolan-obrolan mereka pintar sebenarnya. Tapi ya cenderung bebas ya dia. Itulah akhirnya bisa sampai ke Lawak Jemalahat. Video pertama bahas apa dulu Saga. Yoga sebagai suami. Yoga sebagai lakiku. Terus kami syutingnya tadi di apa itu yang buat itu belulang. Masih canggung main dengan Yoga dulu kan, dengan Yoga baru bertemu itulah. Tapi Yoga memang berbakat deh. Cuman berbakat tapi agak itu setelah sampai ke Lawak Jemalahat akhirnya meroket. Kami lihat banyak ngendorse, dipanggil sana sini Lawak Jemalahat kan. Bayarannya lumayan.
Alhamdulillah lumayan. Tapi berkat LJL, Inces baca bukan sombong ya, bukan sombong. Aku pernah diundang Boleh. 16 bupati, 1 gubernur. 16 bupati, 16 bupati, 1 gubernur. Pencapaian yang luar biasa. Tapi Inces tetap terlihat biasa saja. Beda dengan Lahat Online ya. Subscriber Soalnya dikit, orang emak-emak. sombong. Emak-emak ya. Inces pernah juga dikontrak di Kaur. Pernah, masih jalan. Masih jalan Masih sampai sekarang. jalan. Cuman konten mungkin COVID ya. Karena COVID jadi di off. Di off. Seluruh acara kan di off. Kontraknya kan 1 tahun Di Kaur. di KAU. Sudah jalan berapa lama itu? 7 bulan. Sampai sejauh itu siapa yang hubungi awal? Pertama ingat aku tanggal 13. Tanggal 13 aku diundang Bupati Bengkulu Tengah. Ngisi acaranya siang malam. Rencananya cuma 2 hari di Bengkulu. Terus ada yang hubungi. Inces, boleh kami wawancara di RBTV Bengkulu. RBTV itu TV lokal Bengkulu. Ya Allah, dibayar pun Mahal. oke. Dibayar oke, jadi undang di situ. Jadi kenal dengan make up-nya Ibu Bupati Kaur. Aku dikenalkan dengan Ibu Bupati Kaur tadi. Kenal dengan Ibu Bupati Kaur tadi. Diundang waktu itu pembuatan video 1 menit. 1 menit dengan biaya yang fantastis. Terima kasih. Wow. Biaya. Aku dengar biaya tuh agak muter-muter nyata. Habis pembuatan video klip, pembuatan video 1 menit, kan selesai, nak balik. Nah, dihubungi lagi sama ibu, jangan balik, ada acara Bupati Cup. Bupati Cup ngisi acara Tandingan apa itu? bola kaki, Sepak bola. sepak bola. Terus bayangkan, saking Inces tidak punya malu, 1 lapangan sebesar itu cuma Inces yang pakai kain. Nyali seorang ibu. Mama yang sudah ditinggal suami. Nah, habis ngisi acara itu, balik pagar alam, ditelepon lagi untuk ngisi acara pisah sambut Kapolsek, aman, Lahat. Polres. Kapolres berarti, pisah sambut Kapolres, jadi ngisi acara di situ malam, siangnya ngisi acara lagi untuk Gusril Adventure 4. Gusril. Yang motor-motor trail itu. Oh, trail. Jadi Ghost Trail. Gusril Adventure, Bupati idolaku. Luar biasa perjalanan Inces. Kita mungkin tidak nyangka ya, Inces sudah pernah dihubungi 16 bupati Amin, alhamdulillah. untuk mengisi acara ya. Tapi Inces biasa-biasa, Bah. Balik lagi ke lawak Jemelahat masih kayak itulah, emak-emak dengan Masih. kain dengan dada terbuka. Kain dikembat. Masih itulah ya. Masih. Balik lagi ke Lahat, berkarya Masih. lagi, film-film. Inces dengar-dengar dulu pernah ada masalah dengan jemaah sebelah. Apa gosip, baik? Ini kan klarifikasi kan, bukan aku mengalihkan opini. Tetangga sebelah yang itulah yang Ada masalah nggak ya? pernah nggak? Wah, Pernah. oh pernah kan? Pernah. Jadi Pernah. dugaan masyarakat tuh beralasan ternyata pernah ada masalah dengan kawan tetangga sebelah. Bukan settingan loh, beneran. Benar. Itu kan ada konten berdua waktu itu. Jambak-jambakan. Ada Itu settingan. settingan. Itu sebelum konten itu atau sesudah konten itu? Sudah konten itu Ada permasalahan. ada permasalahan.
Maksud aku sesama konten kreator harus rendah hati, saling support, harus mengakui skill yang kita miliki, jangan mengusik konten-konten yang lain. Oh, itu. Dia agak nyanyi seperti itu. Bingung aku jelaskan. Kita kan tak nyebut nama. Tapi orang pada tahu loh. Siapa saya, siapa dia. Yang penting saingan itu boleh, tapi bersaingnya dengan karya, bukan dengan adu jotos. Pernah ada jotos? Nggak pernah. Tapi di ampu-ampui pernah. Aku ini lebih ini loh, subscriber aku banyak loh. Bisa. Pernah. Aku lebih tinggi, lebih ini. Kalau aku jujur, aku di depan nyari nama. Aku YouTuber, aku selebgram gitu kan. Yang penting aku berkarya. Selagi karya aku bisa diterima, Lanjut. bodo amat. Bodo amat. Aku tidak butuh misalnya, Inces selebgram, Inces YouTuber. Kita main nari buat video sutek bela pacak kita nyebut kita YouTuber. Kata yoga, budak tuh pernah minta bayar. Ada nih aneh deh. Pernah. Soalnya kami curhatan dengan Mimin yang ngurus LJL sama yoga ini kan. Dengan yoga pernah bermasalah. Yang bermasalah dia atau Inces? Dia. Yang bermasalah aku dengan dia, terus karena itu ada yang menyangkut yoga. Jadi yoga, tapi yoga kan arogannya kan wajah. Masih mode. Jadi ya selagi karya kita memang itu kita yang main, nggak pernah takut gitu kan. Jadi masyarakat tuh seluruh konten kreator nek baru dia nek baru, dia nek senior, dia junior itu sama. Selagi berkarya menghibur jemu banyak, ya lanjut. Ya. Untuk apa ya saling jatuhkan itu? Saling jatuhkan. Soalnya kita kan yang diakui masyarakat itu kan karya. Bukan gaya. Bukan gaya, bukan kita berbanding. Subscriber aku segini, yang si A segini. Yang penting mereka ada karya. Ya. Inces, untuk saat ini apa yang jadi project? Kayaknya sombong lagi deh. Yeah. Dengerin Min. Oke. Project aku di pertengahan 2020 masih penyelesaian album lagu daerah, lagu pop. Itu ada 12 lagu. Itu cover lagu lama? Bukan cover asli, ada ciptaan Inces sendiri. Ada pula yang ciptaan. Alhamdulillah. Luar biasa, karya dong. Jadi alhamdulillah masih ada musisi-musisi yang percaya nggak Inces. Terus tolong nyanyikan lagu ini, tolong nyanyikan lagu ini. Itu musisi kaur yang Inces tolong nyanyikan lagu ini pas dengan Inces kan. Sebenarnya basic aku bukan di komedi, Memang penyanyi. Tapi saat masuk menggeluti dunia komedi menarik juga kan. Jadi aku kan misalnya masuk komedi, aku totalitas. Jadi apapun dan lah komedi juga ngasil ke duit. Sebenarnya itu yang sulit. Totalitas dengan suasana baru dan karakter baru. Aku kalau syuting kasih tantangan down. Harus tantangan. Harus ada tantangan walaupun aku nak luka, umpan di pelabahan di mana aku harus ada tantangan. Tapi memang di konten-konten kayaknya teraniaya memang. Aku hobi teraniaya. Dibudika terus oleh Wak Nujum. Wak Nujum kurang ajar Wak Nujum. Beraninya sama perempuan itu Wak Nujum. Tapi saya Wonder Woman. Strong ya. Inces, mungkin masih banyak yang ingin kita bicarakan. Ini aku ada pertanyaan yang harus dijawab cepat. Boleh. Secepat apakah?
Sekarang bertanya, pilih Dias atau yoga? Dias lah. Alasannya? Alasannya Dias bisa videoin aku, bisa editing video aku, bisa dihubungin cepat. Ayo ya, emak lagi endorse langsung. Cepat ya? Bukan pilih-pilih dong, enggak. Yoga ngapa emang yoga? Pokoknya aku Dias lah. Dias. Dias the best. Tapi sama-sama bagus mereka. Dias the bestnya nomor 2, bukan yang pertama. Yang pertama ada lagi. Pernah ada perasaan dengan antara yoga atau Dias? Perasaan adalah perasaan apa dulu? Cinta. Kalau cinta sebatas keluarga. Mencintainya sebagai keluarga. Keluarga. Aku setiap berkonten dengan aku anggap keluarga. Lawak Jemelahat satu keluarga. Walaupun posisi aku dianggap negatif, tapi aku selalu menampilkan untuk yang positif. Hidup aku bukan hidup yang bersih, tapi jangan di Kotorin. ruang lingkup pekerjaan. Biasalah kupu-kupu. Tidak apa ya gunanya itu ya. Boleh. Membuktikan kesolidan LJL juga, bahwa LJL memang satu sama lain saling menganggap keluarga, saudara. Termasuk yoga juga ngomong lah itu. Di LJL kita anggap keluarga, kita selalu ada pertemuan setiap itu, ngumpul, sharing. Ada masalah dicurhatkan. Apalagi aku kan sosok karena aku emak, jadi aku selalu pamer. Oh, emak endorse di sini, emak ngisi acara di sini ya. Saya tuh maka anak-anak LJL itu semangat berkonten kreator itu ternyata hasilnya seperti ini. Siapa yang sering teriak duluan kalau lagi diumumkan lagi dapat endorse? Mak, traktir dong. Siapa? Dias. Dias. Tahuan ya, Dias kere ya. Bukan kere. Yuk makan bakso dulu nah. Dias tapi traktir. Padahal Dias sebagai wartawan banyak loh masukannya. Sekarang garap Merapi area. Tapi dia tidak pernah ini beritain Inces lagi. Iya. Tapi dia, aku takut dia ke arah Merapi terus, lalu nyimpang ke rumah si Anu. Oh boleh, dia bisa memilih dong. Mana yang KW, mana yang asli. Oke, pilih lawak atau nyanyi? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Sekarang lah cinta ya, komedi ya. Cinta komedi. Pokoknya aku tuh setiap Inces pacak nyanyi, Ces, pacak Inces, pacak komedi, pacak MC, pacak. Jadi Isa itu manusia yang serakah. Multi talent. Boleh. Kalau bisa, kenapa tidak? Kalau dipercaya, kenapa tidak? Tapi kalau benar-benar pilihan banget nyanyi. Nyanyi. Kalau mana? Tapi kalau memang itu harus dipilih niat, pilih Nyanyi. Memang basic nyanyi. Aku sebutkan nama. Kamu jelaskan nama yang aku sebutkan, yang terlintas di dalam pikiranmu saat aku menyebutkan namanya. Oke? Dias Aquino. Pendiam. Pendiam. Boleh, agak panjang boleh. Pendiam, susah ditebak. Aman makanan, dia tuh manis dide, masin dide, gimana ya? Campah. Tidak spesial tapi dibutuhkan. Dia tuh tidak spesial tapi mengenyangkan. Berarti dimakan dong. Kalau istilah makanan. Yoga. Keras kepala, susah diatur, selalu bawa masalah setiap bikin konten. Oh ternyata yoga seperti itu ya, Pak Nujum. Gak.
Jujur loh, Ga. Selanjutnya Ratu Lubu Larangan. Sombong, tidak mau diatur, tidak percaya diri. Tidak percaya diri dalam bidang apa? Tidak percaya diri dengan karya dia sendiri. Padahal Bagus. Istilahnya sebelum kita mengeluarkan karya, kalau kita udah pede mengeluarkan karya itu yakini itu dulu. bisa diterima. Diyakini dulu. Harus diyakini dulu. Jangan bimbang dengan konten kreator si A dan si B. Jangan takut dengan ada konten kreator baru. Jangan takut dengan konten kreator yang senior, karena setiap konten kreator punya ciri khas masing-masing, punya karya masing-masing. Terus berjalan. Berjalan. Hubungan Kemboy kenal? Kenal di sosmed? Pernah nonton ya? Menurut Princess? Menurut prediksiku bakal melambung. Terus melambung. Karena Terus melambung. mudah diterima. Kolak emak nanti ya. Ya. Pintar. Hostnya grogi dengan saya. Ternyata hostnya. Kalau laut online terlintas pasti media lah ya. Media. Sering nonton laut online. Jarang sekali. Sayang sekali dia jarang nonton. Maafkan aku. Karena memang dia basicnya media. Terus akhir-akhir ini ya ikut-ikut bincang-bincang kayak gini lah, podcast istilahnya. Baru-baru. Nanti saya tonton. Ada lawak lagi yang baru yang meroket dari hulu, tim Weni Potret Kikip. Sering nonton aku. Sering nonton. Tanggapan? Bagus, kreatif, membudidayakan kebudayaan dusun, Budaya daerah khas. daerah. Pas, tapi belum pernah ketemu. Belum ketemu. Pernah ada niat nak ketemu? Kalau Ince, setiap ada konten kreator yang baru pasti ku chatting, walaupun tidak collab tapi silaturahmi. Bisa itu kan, aku intinya kan berkonten kreator ini dari yang aku tidak kenal Kikim jadi tahu aku pacak masuk ke Kikim. Dulu dari aku yang jarang ke Lahat kenal dengan LJL, jadi aku selalu ke Lahat. Jadi akun Aman Pacak tuh di mana konten kreator itu memang aku harus dalam sikop video yang konten kreator itu harus ada Inces. Seperti sekarang ada Inces di Lahat Online Channel. Dulu dengan budak-budak Pagar Alam juga sering ya. Pagar Alam Fitgram. Dengan Pagar Alam Fitgram banyak video yang kolaborasinya bukan dalam artian manajemen, endorse dan Wahyu dan kawan-kawan ya. Sampai di Lahat juga kan waktu itu. Dulu kami pernah syuting di Waterboom 4 kali dan view-nya hampir sampai 10 juta 2 kali. View-nya. Yes. 10 juta. Kece habis. Tapi ini karena memang Pagar Alam Fitgram memang sibuk ada project dan aku sibuk ada project, jadi jarang bertemu, paling cuman chattingan di HP. Komunikasi masih, cuman untuk ngonten lagi agak susah. Iya, mereka sibuk sih. Aku juga di YouTube mereka. Inces, sampai jauh ini apa sih harapannya yang belum terwujud, yang ingin diwujudkan? Semoga tercapai di mungkin akhir ya. Mungkin akhir aku Inces bakal ada single dangdut bersama penyanyi dangdut ibu kota, tapi belum bisa disebutin dulu. Lagi ada project. Laudem kami
cek sound, lagunya lah apal, cuman belum rekaman. Penyanyi dangdut ibu kota loh. Inisial? Keluaran KDI. Keluaran KDI. Orang? Orang mana? Bengkulu. Bengkulu. Tahu aku. Semoga ya, ditunggu karya Inces. Jualan KDI Bengkulu. Inces nyanyi, aku pernah pakai baju desainer Ipan by Ipan. Karena dia ngefans dengan aku. Ivan by Ipan. Apa? Ipan by Ipan. Itu desainer Jakarta yang buat baju Nita Thalia, yang Zaskia Gotik. Pernah pakai desain. Memang aku dikasih sih kok, pas dengan aku. Pas ngasih ngomong apa dah? Dia lihat postur Inces atau Inces ukuran badannya ukuran apa? Tolong diukur. Aku buat ke baju. Tapi Inces tidak boleh minta. Aku karakter Inces tahu, jadi pasti pas dengan Inces tadi. Jadi pas dikirim, ya ampun, aku memang oke banget. Itu ya. Salah satu bukti bahwa di antara para konten kreator kita ada yang karirnya sudah melejit, tetapi tidak pernah memperlihatkan kebintangannya. Dia bintang yang terlindungi oleh wacap wisi. Aku bintang yang tertutup awan. Sepintas ngeliat Inces lo kerbai barut, Jember Dusun, boleh kan? Boleh. Jember Dusun. Tapi malam ini terkuak bahwa karir dia tuh sudah kemana-mana, perjalanan dia sudah jauh, dan dengan pergaulannya yang lebih luas. Ini pembelajaran untuk kita para konten kreator, bahwasanya ada hal yang, tapi karakter dia memang kayak itu ya, mungkin rendah hati kan. Tapi ada juga sebagian kita yang star syndrome kadang kan. Padahal kita ya tujuan kita cari duit susah lah kalau ngandal ke YouTube. Ya, tapi dengan YouTube itu jadi apa? Jadi pemantik untuk rezeki yang lain dari hal lain gitu. Misal Inces dengan terkenal sebagai konten kreator, lebih dikenal, jadi bakat-bakat dia yang lain digunakan oleh jasanya gitu kan. Kadang salah kaprah ini konten kreator itu. Kebanyakan konten kreator ini banyak tuh mengharap aku pengen jadi punya status ya YouTuber. Dapat duit dari YouTube. Katanya. Aku harus dapat duit dari YouTube, aku harus ada gelar YouTube, harus gelar selebgram. Itu yang sekarang. Padahal status itu dek tahu dicakar, memang jeme yang ngejo. Terus tuh kita harus dapat duit dari selebgram atau YouTube itu harus berkarya. Kita buat pempek dulu kan harus beli bahan. Beli bahan kan. Jadi seperti itulah. Jangan berharap harus menjadi YouTuber, jadi selebgram. Jalan nih, berkarya dengan ikhlas itu kan pasti ada jalan untuk ngasil ke duit kan. Keren. Jadi sebentar lagi dia akan merilis single bersama artis ibu kota. Wis. Harapanku sih kalau tolong dong musisi pagar lahat ada lagu. Untuk Inces ya. Kalau di lahat memang di LJL ya lebih berkecimpung di situ. Mudah-mudahan setelah ini semua mata akan terbuka. Amin. Lihat potensi Inces, bakat-bakatnya, dan ternyata dia memiliki banyak hal-hal yang tidak kita sangka. Suaranya bagus, penampilannya oke, aktingnya luar biasa, itu sudah pasti. Dan yang pasti dia adalah sosok yang rendah hati. Tapi rendah hatinya di konten. Udah, bukan di sini, bukan ngomong di sini. Kita sering ngobrol di luar, aku tahu lah ya karakter dia. Oke, Inces, mungkin itu saja
omongan kita, obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita pacak ngobrol lagi. Boleh. Boleh kalau ada nitip salam atau pesan-pesan untuk kawan-kawan sesama konten kreator. MC-nya grogi. Pesan Inces buat para konten kreator, berkaryalah dengan hati, teruslah menghibur, jangan mengharapkan imbalan. Kita berkarya dengan hati, jalan untuk menghasilkan duit itu pasti dapat, pasti ada. Jangan sombong. Teruslah berkarya dan berkarya. Pesan. Oke, mungkin itu saja Inces. Aku juga nitip pesan, tetap berkarya. Dan kalau ada yang ngajak collab Bardi Channel misalnya, itu tidak usah mau. Dia nyari subscriber, jangan diajak. Kalau dia ngajak collab, jangan ajak penonton untuk subscribe channel dia. Kecuali Kok segitunya? kecuali niatnya ibadah boleh, karena dia lah tua kan. Boleh subscribe karena dia lah tua. Boleh itu. Ya itu saja ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.